Seorang kafir yang juga buta, setiap hari kau memberinya makan dan minum, engkau suapi. Dia tak tahu kau seorang nabi. Setelah dia tahu siapa dirimu, dia menangis iman padamu. Maka dibawalah roti gandum, dibawalah beberapa makanan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ingin mengikuti akhlak, mengikuti kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lapar, kata si pengemis marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Aku marah karena engkau tidak datang ke sini berhari-hari. Lapar badanku, lemas tubuhku karena makanan belum masuk ke dalam perut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk bi maulidil habib sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pencinta baginda Rasul dimanapun antum berada, sebuah kisah tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Diceritakan ada sebuah kisah setelah wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya Sayyidatina Aisyah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku Aisyah, adakah satu perbuatan Nabi yang belum aku kerjakan sehingga detik ini? Kata putrinya, wahai ayahku, semua perbuatan Nabi engkau kerjakan. Tidak ada satu perbuatan Nabi yang belum engkau kerjakan. Hanya satu yang belum engkau laksanakan, wahai abah. Apa itu, wahai putriku Aisyah? Begini, wahai abah. Setiap pagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah, pergi ke ujung kota Madinah. Di ujung sana ada seorang yang buta yang setiap hari didulang oleh baginda Rasul, diberi makan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, baik, akan aku kerjakan apa yang menjadi kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawalah roti gandum, dibawalah beberapa makanan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ingin mengikuti akhlak, mengikuti kebiasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai di ujung sana dilihatnya oleh Sayyidina Abu Bakar, ternyata orang ini adalah seorang pengemis buta. Didekati oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu didekati, orang tua itu mengatakan, wahai fulan, dari mana engkau? Engkau sudah berhari-hari tidak memberikan aku makanan. Aku lapar. Kata si pengemis marah kepada Sayyidina Abu Bakar. Aku marah karena engkau tidak datang ke sini berhari-hari. Lapar badanku, lemas tubuhku karena makanan belum masuk ke dalam perut. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak membuka suara. Tidak mau membuka suara karena takut orang pengemis tersebut tahu dia bukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu si pengemis menunggu mana makanan yang akan masuk ke dalam mulutku. Maka dia tanya, wahai fulan, mana makanannya? Diberikan kepada si pengemis. Pengemis si buta ini mulai sedikit ada perasaan heran. Wahai fulan, kata pengemis, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Engkau biasanya merobek makanan tersebut dan menyukar ke dalam mulutku.
maka dirobek oleh Sayyidina Abu Bakar, diberikan ke dalam mulutnya. Kembali lagi pengemis tersebut merasa heran. Kata si pengemis, "Wahai fulan, engkau tidak seperti biasanya. Setiap engkau merobek makanannya, setiap engkau merobek roti gandumnya, engkau kunyah terlebih dahulu makanannya agar lembut, biar aku makan dengan enak. Apakah engkau tidak ingat bahwa gigiku ini tidak ada?" Dikunyah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada orang buta tersebut. Dikunyah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Menangis Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mendulang kepada. Waktu asyik mengunyah, si orang Yahudi, si orang buta ini mengatakan, "Wahai fulan, aku takkan pernah bosan mengingatkanmu. Janganlah engkau dekat dengan namanya Muhammad. Jangan engkau dekati Muhammad. Jangan engkau ikut ajaran Muhammad. Dia adalah pendusta. Dia adalah seorang penyihir," kata si orang pengemis ini. Mendengar kalimat ini, Sayyidina Abu Bakar marah, kesal, akan tetapi tidak membuka suara Sayyidina Abu Bakar. Pada waktu akan menyiapkan makanan, maka diambil makanan yang ada di dalam mulut Sayyidina Abu Bakar, disompolkan ke dalam mulut si orang Yahudi tersebut, orang buta tersebut. Maka kaget, terkejut orang buta tersebut, dan dia mengatakan, "Wahai fulan, kenapa engkau tidak seperti biasanya? Engkau pasti bukan orang yang biasa mendulingi aku." "Kenapa kau bukan?" kata Sayyidina Abu Bakar sambil memelangkan suaranya. "Biasanya orang yang biasa mendulingi aku, dia pasti mengorobeknya makan untukku dan mengunyahkan dan menulangkan dengan penuh perasaan cinta dan sayang. Sedangkan engkau harus aku minta dulu, sobek rotinya, kunyah rotinya, dulang makanannya." Kalau orang yang biasa mendulang aku tanpa disuruh, dia pasti melakukannya. "Siapa engkau sebenarnya?" "Aku adalah sahabat yang biasa mendulangi engkau, wahai orang tua." Maka kemudian, "Mana yang biasa ada orang? Mana orang itu yang bisa mendulangi aku?" Kata Sayyidina Abu Bakar, "Orang yang biasa mendulangimu telah kembali kepada Tuhannya, telah kembali kepada Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala." Maka menangis orang buta tersebut, "Ya Allah, sungguh celaka diriku. Ya Allah, kasihanilah diriku. Orang sebaik dia, orang selembut dia, engkau panggil untuk menghadap kepadamu." Maka kemudian nangis sejadi-jadinya. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Apakah engkau mengenali orang yang seringkali menyuap kepadamu, wahai orang buta?" Kata si buta, "Demi Allah, aku tidak pernah tahu siapa yang setiap kali menyuapkan kepadaku. Dia adalah orang yang engkau tiap hari fitnah dia. Dia adalah orang yang tiap hari engkau caci maki dia. Dia adalah orang yang setiap hari engkau sakiti hatinya. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam." Maka menangis dia kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Allah, Abu Bakar, celaka diriku, celaka diriku. Kenapa aku sampai menyakiti perasaan Muhammad, sedangkan dia baik kepadaku?" Maka dia beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya akhlak baginda Rasul, sehingganya guru mulia kami Al-Habib Amin bin Muhsin Al-Hindwan mengarang sebuah syair akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syair tersebut menyanjung, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan saya bacakan syairnya untuk menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Seorang kafir yang juga buta, setiap hari kau memberinya makan dan minum, engkau suapi. Dia tak tahu kau seorang nabi.
Setelah dia tahu siapa dirimu, dia menangis iman padamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menatap wajah indahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mata kita sering berdosa kepada Allah, walaupun tangan kita sering berlumuran dengan dosa, walaupun mulut kita sering mengatakan orang-orang yang tidak baik, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga jasad ini dapat berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tangan kita pernah memegang tangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari tangan inilah kita nanti meminum dari telaga surga, yang nantinya saat kita kembali kepada Allah dalam surganya, Rasulullah sendiri yang meminumkan dari tangannya, dan kita tidak pernah lagi merasakan haus. Ini adalah sebuah kisah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap cerita tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, semoga ada manfaatnya, menambahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.